Menikahi Janda Ting Ting. S2. Bab 157. Ya tapi nggak pakai dress begini juga. Mau nonton atau godain pejabat di dalam? Kalau kamu kena skandal, satuan kita juga ya jadi sorotan. Sebagai kasat, aku bertanggung jawab untuk mastiin kamu nggak buat ulah. Ini Jakarta, bukan Bogor. Ingat itu. Tak ada bantahan apapun lagi. Alin memilih diam dan mengikuti langkah Rusdi. Pemeriksaan tiket dan masuk ke dalam. Duduk di kursi VIP yang berada di posisi paling depan. Pertunjukan teater kesenian itu berlangsung dengan sangat luar biasa. Beberapa kali Alin terpukau, menangis dan tertawa bersama para penonton lain. Sedangkan Rusdi malah menguap berulang kali, karena pada dasarnya ia tidak suka menonton teater seperti ini. Tapi, karena melihat Alin sendirian, akhirnya ia terjebak di sana dengan rasa kantuk yang mulai menyiksa. 9. Setelah pertunjukan teater itu selesai, mereka mampir ke salah satu restoran terdekat. Karena ditraktir, Alin tak ragu untuk memesan makanan yang menurutnya menggugah selera. Rusdi sendiri sudah kenyang, makan di rumah Arman dan akhirnya hanya memesan kopi dan perintilannya agar tidak mengantuk. Kalau kamu mau take away makanan, pesan saja, ucap Rusdi. Setelah ini pulang dan tidurlah. Jangan keluyuran sendirian. Apa komandan punya banyak uang untuk mentraktir saya tiap hari? Tanyanya dengan mulut penuh makanan. CK, aku. Rusdi mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Ya lumayan, aku punya tabungan. Asal kamu nurut dan kerjamu bagus, aku traktir. Semenjak gagal nikah, uang bukan segalanya lagi. Alin mengangguk sembari menelan sisa makanan di rongga mulut. Meneguk segelas air dan kembali menatap Rusdi. Dan, kalau sesama anggota reskrim menikah, apa akan menjadi masalah? Enggak sih. Cuma ya, salah satunya harus pindah ke satuan lain. Rusdi kembali menyeruput kopi di cangkirnya. Untuk menjaga keprofesionalan kerja aja. Oh, kedua lengannya terlipat di atas meja, menatap Rusdi lebih dekat lagi. Gimana kalau kita nikah aja? Prurt, menyemburkan kopi dan dari rongga mulutnya. Terbatuk-batuk cukup keras sambil menatap Alin dengan ekspresi tak percaya. Talas Bogor, kau bercanda. 10. Apa ada yang salah? Alin berusaha untuk tetap tenang tapi raut wajahnya mengisyaratkan kepanikan. Sejak awal ketemu, komandan selalu ngurusin hidup saya. Ngelarang ini itu, bahkan mau nonton teater aja pakaian saya, Anda komentari. Tangannya meraih sepotong kue di piring Rusdi bukan karena masih lapar, tapi untuk menutupi rasa gugup atas tindakan gilanya. Daripada diomongin karena udah naik jadi kasat tapi nggak nikah-nikah, ya kan? Padahal Anda tampan, muda, masa depan cerah, tabungan melimpah. Sayang aja. Komandan, Anda nggak akan rugi, anggap aja investasi jangka panjang. Saya mandiri, pekerja keras, karir lagi naik, pinter masak, beres-beres rumah, nyuci, pinter nyetir dan... Apa di pikiranmu nikah cuma sebatas nyuci dan masak aja? Rusdi memotong ucapan gadis itu dengan cepat. Jangan bilang kamu nggak tahu tugas utama istri itu. Apa itu? Alin mulai terbata dan wajahnya sedikit pias. Tapi ia tetap mempertahankan ekspresi yang terkesan santai. Ia tahu, tapi intinya kan nikah dulu, daripada nggak nikah-nikah. Gimana mau nggak? Rusdi kembali diam, tertegun menatap Alin yang terlihat santai saja setelah melamarnya. Samar-samar ia menyadari sanubarinya tersentak karena pertama kalinya melihat wanita segal ugalan ini. Tapi,
Trauma yang membelenggu membuatnya kehilangan nyali untuk sekedar mencoba. Nggak mau, jawab Rusdi pada akhirnya. Yah, Alin kembali bersandar pada kursi. Ya udah kalau nggak mau. Nggak maksa juga. Tapi, sepertinya ini terakhir kali kita bisa makan dan jalan bareng. Kening Rusdi mengerut bingung. Kenapa? Apa kamu mulai bosan aku atur-atur? Ini semua juga demi masa depan karir kamu di reskrim. Oga saya sibuk. Senyumnya tertaut tipis, lalu kembali fokus pada sisa makanan di atas piring. Ia terlihat menanggapi semuanya dengan sangat santai, tapi pikirannya benar-benar sedang kalut. Lanekat mengajak Rusdi menikah karena berpikir mereka sudah cukup dekat, bisa saling memahami dan menolong satu sama lain. Tapi sepertinya gosip itu benar, Rusdi sudah trauma dekat dengan wanita manapun dan memilih untuk melajang seumur hidup. Pun, juga Alin telah salah, menilai perhatian Rusdi kepadanya. Ia putuskan untuk bungkam dan tak mendramatisir masalah kehidupan pribadi yang tadinya ingin ia ceritakan. Di tempat lain, Sofia bergegas menyibak tirai jendela saat mendengar suara kendaraan. Tapi, saat melihat ternyata yang datang adalah mobil pengantar air, senyumnya kembali berubah datar. Sudah beberapa hari ini Adam tidak pulang ke rumah. Menelpon dan mengirim pesan singkat saja sudah tidak pernah ia melakukan. Sofia menyadari sepertinya suaminya begitu kecewa atas masa lalu yang terus menguasai pikiran dan hatinya. Tirai kembali ia tutup rapat. Beralih mengambil ponsel di atas nakas untuk mencoba menghubungi Adam. Berharap kali ini, ia berhasil membujuk pria itu pulang ke rumah. Assalamualaikum, Mas. Mau aku bawakan makanan ke kantor lagi nggak? Waalaikumsalam. Tadi udah makan sama Juan dan yang lain. Aku berencana keluar kota untuk prospek lapangan bareng Puang Andi dan Deng Tenri di Makassar. Aku ikut ya, boleh. Mau ketemu keluar di sana juga. Cuma sehari. Lebih baik kamu bantu Chelsea, bentar lagi ada acara di rumahnya, kan? Nanti aku kembali ke Jakarta bareng keluarga Makassar. 11. Oh. Sofia berlalu melihat jam di dinding ruangan yang menunjukkan jam 9 malam. Kita bisa ketemu sebentar. Aku mau bicarain masalah yang kemarin kita. Kamu sudah selesai dengan semuanya. Sofia kembali diam beberapa detik. Mas, aku sedang berusaha. Tolong jangan diam seperti ini. Aku khawatir sama kamu. Kita ketemu di acara Chelsea saja. Aku menjauh bukan karena marah, aku hanya ingin tenang, agar kamu bisa memutuskan, karena aku tahu, cintamu masih untuk Rusdi, kan? 1. Ketimbang menjawab, Sofia memilih untuk mengakhiri pembicaraan itu. Ia merasa tak ada yang bisa memahami perasaannya dengan baik, padahal ia hanya ingin didengarkan dan berikan solusi. Chelsea, Nada dan semua teman dekatnya pun seolah angkat tangan. Sofia merasa benar-benar sendirian, dan biasanya di saat sedih, hanya Rusdi yang bisa menghiburnya dengan lelucon receh. Beberapa hari berlalu dan setiap hari Alin dihantui telepon dan pesan chat dari sepupunya. Ia hampir putus asa, sampai akhirnya mengingat tawaran Chelsea yang sempat berkata siap membantunya. Sebenarnya ia sangat malu, tapi tak punya pilihan lain. Ia paksakan kedua kakinya menapaki rumah besar itu lagi. Sesampainya di dalam, ia agak kaget melihat ternyata situasi sedang ramai. Ada acara apa, Bi? Oh ini, hari Minggu nanti acara 7 bulanan kehamilan Bu Chelsea. Oh ada acara besar ternyata. Pandangannya kembali menggedar, melihat sekeliling ruangan yang sudah didekorasi sedemikian rupa hingga terlihat sangat autentik dengan nuansa Nusantara.
Bu Paul mau ketemu Bu Chelsea, iya? Tanya Bibi tiba-tiba. Iya Bi. Bu Chelsea, ada. Lagi pergi. Katanya sih mau check up, sekalian rapat sama vendor dan ziarah. Tunggu aja dulu, paling juga bentar lagi pulang. Iya Bi. Saya tunggu aja. Makasih. Salah satu art rumah itu mempersilahkan Alin duduk dan menyajikan teh hangat. Kemudian ditinggal sendirian di sana, karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum acara 7 bulanan dilaksanakan. Alin menunggu dengan gugup. Sesekali menyapa para pekerja yang berlalu lalang di hadapannya, untuk mengusir rasa bosan. Menyeruput dan menikmati cemilan ringan-ringan yang tersaji. Tapi, sampai 4 jam berlalu, orang yang ditunggu tak kunjung datang. Matahari pun mulai tenggelam dan cahaya jingganya memuai melalui dinding kaca di sisi kanan ruangan. Akhirnya Alin memilih beranjak pergi. Ia yakin, Chelsea dan Arman pasti sangat sibuk menyiapkan acara penting ini. Membahas masalah pribadinya hanya akan menambah beban orang lain. Tak lama setelah kepergian gadis itu, mobil yang dikendarai supir, tiba, Arman, Chelsea, Bu Nur, Rania dan Altaf dengan wajah lelah. Karena seharian berada di luar. Capek banget, Altaf menyeret mainannya masuk ke dalam rumah. Kenapa sih, setiap pergi kemana-mana? Ayah selalu aja ketemu kenalannya. Memang semua orang di kota ini temannya ayah. Ayahmu kan sering masuk TV, Al. Sahut Rania. Ayo ikut onti ke atas aja. Guzel pasti udah nungguin kamu dari tadi. Hati-hati jangan lari. Seru Chelsea sambil memandangi kepergian putranya. Kemudian beralih menatap Arman yang masih sibuk dengan ponsel dinasnya. Mas mau balik kantor sekarang? Enggak. Cepat-cepat ia simpan ponsel tersebut. Aku barusan ngasih tahu Rizal kalau hari ini sampai acara 12 selesai, aku nggak akan ngantor. Paling kalau ada kendala di lapangan, baru aku turun. Tumben. Chelsea menyenggol pinggang Arman dengan sikunya. Takut aku ngambek ya. Apalagi nanti malam Jumat. Nah itu tahu. Satu kecu garis bawah Pan Arman berikan sebelum akhirnya fokus melihat Bibi yang tiba-tiba muncul dan mengambil alih paper bag dari tangannya. Mau saya siapkan Bu, Pak? Nggak usah, Bi, sahut Chelsea sambil melepaskan tangannya dari lengan Arman. Oh ya, semua persiapan berjalan lancar atau ada kendala? Aman, Bu. Cuma tadi itu ada. Men, tolong, sahut Bu Nur dari belakang. Sikil ibu kesemutan kelamaan duduk iki loh. Ucapan Bibi tak lagi berlanjut. Ia mengikuti kedua majikannya menghampiri Bu Nur di ambang pintu masuk. Wanita yang memasuki usia 52 tahun itu semakin sering terkena asam urat dan vertigo. Malam harinya, setelah mandi dan memakai celana jeans dan baju kaos oversize, Alin kembali ke kantor reskrim. Menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu buru-buru dikerjakan. Namun, karena sepupu dan bibinya terus mendesak agar ia pulang ke Bogor, akhirnya mau tidak mau ia harus lemburan agar punya waktu libur 2-3 hari ke depan. Ada acara, Lin? Tanya seorang staf yang sedang membantu Alin merapikan berkas. Katamu nggak bakalan pulang sebelum gajian. Bukan acara keluarga sih. Aku pulang cuma mau jemput adekku aja. Oh, mau tinggal di Jakarta juga. Rencananya gitu. Ia berdiri sambil meraih selembar surat yang sudah disiapkan sebelumnya. Aku mau ketemu Pak Rusdi sebentar, buat ngasih surat ini. Nanti aku balik lagi. Oke, jangan lama. Siap. Alin berjalan cepat keluar dari ruangan itu,
dan tak butuh waktu lama baginya untuk sampai di ruang kasat reskrim. Tanpa ragu ia buka pintu itu, dan menjulurkan kepalanya lebih dulu untuk mengintip ke dalam. "Boleh ganggu bentar nggak, Komandan?" Rusdi yang sedang memasang rompi, menoleh memandangi gadis itu. "Ternyata kamu di kantor. Tumben nggak ngerecokin aku dari tadi. Lagi sibuk kerja." Alin meletakkan surat izinnya di atas meja lalu menghampiri Rusdi yang nampak kesusahan memasang pengait belakang rompi anti pelurunya. "Ada kasus besar apa malam ini?" Rusdi nampak pasrah saja, saat Alin membantunya memasang rompi itu. Malah, kedua matanya fokus menelisik garis wajah yang begitu tegas. "Pengejaran kelompok berstiga Jat 4. Tim Brimob udah nemuin titik lokasinya. Jadi aku harus ikut. Jangan sampai luka lagi." Alin menarik tali itu lebih erat. "Masangnya harus lebih kencang dan rapi. Apalagi kalau banyak gerak bisa lepas nanti. Kamu tahu banyak ternyata." Rusdi melirik Alin yang saat ini berdiri tepat di belakangnya. "Oh ya, kamu bawa apa itu tadi?" 13. Itu surat izin. Saya mau balik ke Bogor 2-3 hari ke depan. Tenang aja, semua pekerjaan saya akan selesai malam ini. Kok mendadak? Ada acara ya?" Gerakan tangan Alin melambat dan akhirnya menghentikan aktivitasnya sebentar. Di belakang punggung lebar itu, ia tertegun beberapa saat. Memikirkan, apa ia harus memberitahu Rusdi jika ia harus pulang karena pria yang akan dijodohkan dengannya ingin bertemu. "Lin." Rusdi berbalik badan menatap gadis itu. "Ada apa? Tumben mukamu lesu begitu." "Nggak apa-apa sih." Ia kembali tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang rapi bersih. "Kenapa nanya-nanya, mau ikut? Kamu ini." Untuk kesekian kalinya, ia mengusap pucuk kepala Alin tanpa ragu, seolah sudah menjadi kebiasaan. Detik selanjutnya, ekspektasinya kembali berubah serius. "Oh ya, aku mau lanjutin pembicaraan kita kemarin malam." "Glek." Alin mencengkram ujung bajunya, gugup. "Yang mana? Masalah kamu ngajak aku?" "Rusdi." Jawaban Rusdi menggantung, saat menoleh ke arah sumber suara. Terlihat seorang wanita sedang berdiri di ambang pintu sambil meneteng paperback kopi dari salah satu kafe favoritnya. "Sofia." Perlahan Alin mundur beberapa langkah ke belakang, membiarkan Sofia mendekat dan berhadapan dengan Rusdi. "Kita bisa bicara sebentar. Aku sibuk." "Pulanglah. Nggak baik kamu kesini malam hari. Bentar aja. Nggak sampai 10 menit, please." Situasi antara kedua mantan kekasih itu membuat Alin semakin mundur. "Saya keluar dulu, mau lanjut meriksa berkas. Jangan lupa periksa surat saya, dan..." "Iya, nanti aku periksa." "Oke." Tatapannya beralih kepada Sofia. "Mbak, saya keluar duluan." "Iya, maaf ya Lin. Saya pinjam atasan kamu sebentar." "Aman, Mbak." Kembali tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Sesampainya di luar langkah Alin sempat terhenti, menoleh menatap pintu ruangan itu, sebelum akhirnya benar-benar berlalu pergi. Di dalam ruangan, Rusdi terlihat tidak nyaman meski mereka duduk berseberangan. Tak lama, Sofia mulai angkat bicara sebelum waktu yang diberikan habis. Beberapa hari kemudian, acara tradisi keluarga dan leluhur kembali Chelsea laksanakan. Mengumpulkan dua belah pihak keluarga. Meski sudah 7 bulan, tapi sampai sekarang ia belum memberitahu keluarganya tentang jenis kelamin anak kedua mereka. Sebelum acara dilaksanakan, semua anggota keluarga sarapan pagi bersama. Rusdi yang sudah menginap dari semalam,
memilih bergabung dengan Chelsea dan Arman di taman belakang daripada duduk di ruangan yang sudah disiapkan. 14. Kenapa nggak makan di dalam? Tanya Arman sesaat setelah Rusdi duduk di sebelahnya. Nggak enak ya, di dalam ada Adam dan Sofia. Mulai. Diarahkannya sendok ke depan wajah Arman. Kayane nggak afdol banget sehari aja nggak usil. Koe seneng karo aku yo, mas. Dih, najis. Kedua sisi bahu Arman bergidik, geli. Bu Chelsea, lihat suami sampean ngelirik aku terus, lanjut Rusdi sambil mengaduk pecel di atas piringnya. Kalau sainganku modelan Rusdiana, ya ampun. Chelsea terkekeh sendiri. BTW, semalam pas anggota reskrim ngumpul, kok aku nggak lihat Alin yo, Rus. Pulang kampung. Besok juga ke Jakarta lagi, ucapnya dengan mulut penuh makanan. Dia mana betah di sana lama-lama. Wong di sini aku jajanin terus. Sekarang, dia lagi seneng banget makan soto Betawi dekat kantor. Musti kangen. Kangen kamu? Tanya Arman memotong ucapan Rusdi. Kak kangen makanannya. Jangan mulai, Ndan. Aku sama dia itu cuma rekan aja. Tiba-tiba Bu Nur berhambur mendekat sambil memegang ponsel di tangan kanannya. Sesampainya di samping meja, beliau berusaha mengatur napas terlebih dulu. Kenapa sampai lari gitu, Bu? Ini loh, beliau duduk di sebelah Chelsea. Tadi, si Ridwan nelpon. Katanya, mantan suamimu mau nikah lagi. Ya terus. Chelsea beralih memerhatikan ekspresi Arman. Aku harus nangis gitu. Yang ada nanti Pak Kapolres satu ini, nguambek. Ini udah mulai cemberut, ungkap Arman terus terang. Ya Allah, bukan gitu maksud ibu. Bu Nur menunjukkan layar ponselnya kepada Arman. Ini calonnya, namanya Alina Sanita. Bukannya gadis ini, anggota reskrim baru di kantor Rusdi. Arman dan Chelsea kompak menoleh. Menatap Rusdi yang sedang mematung, ikut kaget setelah mendengar penuturan Bu Nur. Hal yang sama juga dialami Alin. Hari ini ia dipertemukan dengan pria yang hendak melamarnya dengan tujuan saling berkenalan sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang lebih serius. Di tengah-tengah ruang keluarga kediaman kerabatnya, Alin terpaku menatap pria berpakaian batik yang berjalan mendekat padanya. Jelas ia mengenali rupa itu, karena mereka sudah pernah bertemu satu kali di toko nada. Lin, kenalin, ini Waldan. Dia pengusaha baru yang lagi naik daun di Bandung, ungkap sepupu Alin lalu beralih menatap Waldan. Ini Alina, sekarang dia tugas di reskrim, posisinya sebagai kanit. Masya Allah, ternyata Alin ini kanit ya. Mbak Nia terlihat begitu antusias karena akan dapat ipar seorang polwan sukses. Meskipun duda, adik Mbak ini, pekerja keras loh, Lin. Tak ada ucapan atau pergerakan apapun. Alin masih menatap pria di hadapannya ini dengan ekspresi tak percaya. Tak lama, semua anggota keluarga pergi meninggalkan mereka berdua di ruangan itu. Waldan juga terkejut saat tahu bahwa wanita pilihan kakaknya adalah Alina. Tapi, tiba-tiba ia penasaran akan sesuatu, karena waktu itu, Rusdi tidak menjawab pertanyaannya. Alina. Jari telunjuknya mengarah ke depan wajah gadis itu. Kamu ini, hanya rekan kerja Rusdi atau pacarannya? 15. Jawaban apa yang harus Alin uraikan? Bahkan di tengah keputusasaannya, Rusdi sama sekali tidak membukakan pintu untuk menyambut hati dan seluruh jiwanya. Pria itu memilih terbelenggu dalam trauma tak berkesudahan. Namun, bagaimana dengan pria satu ini? Sungguh Waldan bukanlah seseorang yang disangka-sangka akan datang sebagai penyelamat.
Terlebih, ia sudah pernah melihat sikap kasar pria itu terhadap Nada, mantan istrinya. Kalau kamu nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Itu nggak penting. Waldan semakin mendekat. Mengapit dagu lancip itu dengan jari, hingga kepala Alin sedikit mendogak menatapnya. Lagian, kamu butuh suami, bukan pacar. Alin memalingkan wajah, hingga tangan Waldan terlepas dari dagunya. Jangan pegang-pegang. Saya mau ke dalam. Nggak nyaman bicara berdua dengan pria yang sok tahu dan ingin banyak tahu. Heh. Keningnya mengerut bingung lalu tersenyum tipis. Menarik. Bukan cuma cantik, tapi kamu juga mampu membuat pria menjadi penasaran. Sementara, Rusdi nggak ada baper-bapernya, iya. Itu pasti karena dia sudah cinta mati dengan Sofia. Bayangan kedatangan Sofia di kantor reskrim malam itu, membuat Alin semakin tidak betah berlama-lama di sana. Ia putuskan untuk menyusul keluarga ke ruangan belakang. Walaupun tak diajak, Waldan mengikuti gadis itu dari belakang. Memperhatikan setiap gerak-gerik yang mengisyaratkan ketidaksukaan. Meski demikian, rasa penasaran membuatnya tetap bertahan. Seolah mempunyai ketertarikan yang sudah lama tidak dirasakan setelah 2 kali gagal membina rumah tangga. Mereka bergabung duduk bersama keluarga yang sedang menikmati kudapan ringan yang sudah disiapkan. Terlihat, Mbak Nia tak henti-hentinya bicara dan memuji Alin. Setelah tahu kalau ternyata kamu kanit, mending jangan berhenti, ungkap Mbak Nia. Nanti kalau kalian punyaan 4K, biar Mbak yang jagain. Yang penting kamu mau pindah ke Bandung. Karena sekarang kami semua netap di sana. Alin hanya tersenyum tipis kepada wanita paruh baya itu. Kemudian kembali bersandar pada kursi dan tenggelam dalam lamunan. Suara obrolan di ruangan itu pun, seakan tak lagi terdengar di telinganya. Ia pasrah, tapi nyatanya pikiran kemana-mana. Acara yang sedang berlangsung, tak juga membuat Bu Nur fokus. Saat semua orang sedang mengikuti pengajian di dalam, Bu Nur sibuk memantau proses persiapan siraman sambil mengoceh. Nia itu kalau awal kenal, baik banget, ucapnya sambil menabur bunga ke gentong tanah liat. Dulu, pas awal-awal Chelsea dan Waldan dijodohkan, dia janji bakal anggap Chelsea seperti adiknya sendiri. Tapi nyatanya apa? Setiap hari dihina, disuruh-suruh. Rusdi dan Rizal yang sedang membantu beliau hanya diam dan mendengarkan dari belakang. Rasanya, ini untuk pertama kalinya mereka mendengar beliau mengoceh panjang lebar. Nada juga dulu, gitu, kan? Beliau berbalik badan, menghadap Rizal dan Rusdi. Terutama kamu, Rus. Pasti tahu gimana dulu sikap Nia selalu muji-muji Nada pas masih jadi dokter. Ingat nggak? Iya, ingat, Bu. Nah, brak. Beliau menghentam meja dengan gayung air. Ibu khawatir, Alina itu senasib sama seperti Nada dan Chelsea. Abis manis sepah dibuang sama kakak ipar yang nggak tahu diri itu. Uapesnya lagi, Waldan itu gampang banget. 16. Terpengaruh sama ucapan mbaknya. Kepala Rusdi mendadak berdenyut, memikirkan nasib gadis yang sebenarnya baru dekat dengannya selama beberapa minggu ini. Tapi, entah mengapa ia sangat gelisah, padahal ia tahu Waldan sudah berubah. Selama ada si Nia itu, rumah tangga Waldan gak akan bisa langgeng, ucap beliau lagi. Kalau ada perempuan yang mau-mau aja dihasut sama si Nia, iku artin opo bolo. Gablok, Bu, jawab Rizal, tapi tatapannya mengarah kepada Rusdi. Semoga aja Alin pinter. Kalaupun dia jadi sama Waldan, tinggalnya harus jauh-jauh dari si Nia itu,
ungkap Bu Nur sebelum akhirnya beranjak masuk ke dalam rumah diikuti dua orang art rumah itu. Sekarang, tinggal mereka di sana. Rusdi terus menatap kosong ke arah depan, sementara Rizal meraih berbungkus R** dari saku seragamnya. Ngerokok, Lur. Tangannya meraih sebatang dan membiarkan Rizal membantunya memantik api di ujung R** tersebut. Sap lalu menghembuskan asap putih yang mulai mencemari udara sekitar. Gara-gara ibu. Aku jadi kepikiran nasib Alin, ungkap Rizal. Pasti dia punya alasan nggak sih? Masa ia perempuan Gen Z selincah dan sebadas itu, tunduk sama perjodohan? Pasti ada sebabnya. Rusdi kembali menyai garis bawah sap rokok di tangan. Penuturan Rizal membuatnya mengingat momen saat Alin tiba-tiba mengajak menikah. Saking kagetnya, ia sampai lupa bertanya, kenapa wanita itu tiba-tiba nekat bicara seperti itu. Tapi Alin kan, ramah dan perhatian banget ya. Kembali angkat bicara, seraya terus melirik Rusdi di sisi kanannya. Mana masih fresh, bodinya beh. Waldan pasti bucin. Kayaknya aman sih. Rusdi membuang aircocknya yang masih tersisa setengah ke dalam kolam ikan hias lalu berbalik masuk ke dalam ruangan. Kupingnya seolah panas mendengar semua ocehan Rizal tentang Alin. Dasar,